Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penjelajah malam yang tersesat alunan kisah misteri di Shyfeless Channel, serta para pembaca yang sedang menatap layar shyfeless.com dalam keheningan yang tak nyaman. Malam ini, angin tidak sekadar berhembus, ia berbisik membawa debu-debu kenangan kuno yang menyengat hidung. Kita akan kembali menapaki jejak-jejak bayang di sebuah desa yang terkurung oleh hutan, di mana senja bukan akhir hari, melainkan tirai panggung bagi sebuah drama kelabu. Biarkan suara saya merayap masuk ke dalam ruang imajinasi Anda, memeluk bantal dengan dingin, dan menyalakan obor di kegelapan narasi. Sebuah kisah tentang kehilangan yang menusuk tulang, tentang sebuah pohon tua yang memiliki napas, dan makhluk yang mendambakan belayan kasih sayang dengan cara yang paling menyimpangkan. Dengan segenap kehikmatan, mari kita masuk ke dalam belukar cerita ini. Cahaya matahari di desa Cilangkap sore itu tidak hangat. Ia menyipit seperti mata harimau yang hendak tidur, memancarkan oranye kemerahan yang memar, menyelimuti sawah dan kebun dengan lapisan darah beku. Langit terlihat rendah, menindas atap-atap rumah bambu, seolah siap menelapannya jika saja bumi berhenti berputar sebentar. Di halaman rumah Mbak Sari, debu beterbangan ringan di antara batu bata merah yang tak rata. Dimas, bocah 10 tahun dengan lutut yang selalu kotor oleh tanah, sedang tertawa riang. Suaranya pecah di udara, kontras dengan desing angin yang mulai berhembus dari arah bukit. Di tangannya, kelereng kaca berkilauan menangkap sisa cahaya matahari, diangkatnya tinggi-tinggi seperti piala kemenangan. "Mas, jangan terlalu jauh ya. Bentar lagi maghrib," teriak Mbak Sari dari dapur. Suaranya sedikit parau karena asap kayu bakar. Dimas mengangguk sembarangan, kakinya sudah melangkah pasti menelusuri jalan setapak menuju belakang. Tujuannya adalah tempat favorit mereka, pelataran rumah kosong bekas kediaman dukun yang sudah lama mati itu. Bagi anak-anak, tempat itu adalah taman petualangan, penuh semak-semak yang menantang untuk diterobos. Bagi orang-orang tua, tempat itu adalah luka lama yang belum pernah sembuh, sebuah bekas gigitan di desa yang tak boleh dijamah. Langit berubah, warna oranye memudar digantikan keabuan yang cepat sekali merayap masuk, seperti tinta yang tumpah di kertas basah. Angin berubah arah, tidak lagi dari sawah, melainkan dari dalam hutan, membawa bau yang aneh, bau tanah yang baru dibalik, bercampur dengan aroma manis yang memuakkan, seperti bunga melati yang sudah layu dicampur madu yang berjamur. 4 teman Dimas tiba-tiba berlari keluar dari semak belakang rumah kosong. Mereka tidak berteriak, mereka berlari seperti hewan yang dikejar pemburu, mata melotot, napas memburu kacau, melewati Mbak Sari yang baru saja keluar membawa wadah berisi pisang goreng hangat untuk Dimas. "Dimas, mana Dimas?" tanya Mbak Sari. Wajahnya mulai merasakan keganjilan yang menggumpal di perutnya. Anak-anak itu berhenti di halaman. Salah satu di antaranya, bocah bernama Jaka, menunjuk jari gemetar ke arah semak-semak yang sekarang sudah terlihat seperti mulut gua yang menelan cahaya. Matanya penuh air mata, namun tak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas yang meringkik ketakutan. Mbak Sari menatap ke arah yang ditunjuk. Di kejauhan, di antara pepohonan yang mulai gelap, siluet pohon beringin raksasa tampak menjulang, dan di bawahnya, ada bayangan lain. Bayangan yang tidak bergerak mengikuti angin, melainkan berdiri membungkuk, seolah menatap mereka dengan senyum yang tak kasat mata. "Dimas," panggil Mbak Sari. Namun namanya tenggelam oleh hening yang tiba-tiba turun. Hening yang begitu kental sehingga terdengar suara jangkrik berhenti berkicau satu persatu, seperti mati lampu di sebuah panggung pertunjukan. Pintu rumah Mbak Sari terbuka. Arya Wicaksana melangkah masuk tanpa mengetuk. Pemuda itu memiliki postur yang tegap namun auranya tenang, terlalu tenang untuk ukuran desa yang sedang dilanda kepanikan. Ia tidak membawa senyum, wajahnya tertutup bayang-bayang topinya. "Sudah dipanggil?" tanya Arya, suaranya rendah, menyusup ke dalam retak-retak ketakutan Mbak Sari. Mbak Sari hanya bisa mengangguk lemah.
air mata sudah mengalir deras membasahi pipinya. Hanya suara, "Mas Arya." Tadi ada suara nenek-nenek tertawa kecil di belakang rumah kosong itu. Tapi Dimas tak kunjung muncul. Arya mengangkat kepalanya, menatap ke arah bukit di balik tembok belakang rumah. Matanya menyipit, seolah melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata lain. Rumah kosong, sebuah bangunan tua yang reput. Konon, dulu seorang dukun sakti mandraguna tinggal di sana, melakukan ritual yang menyalahi kodrat alam, sampai akhirnya alam membalas dengan cara yang mengenaskan. Kematian sang dukun meninggalkan noda hitam, sebuah jejak yang tak bisa dihapus oleh air hujan. Bara dan Rizky sudah saya kirim ke pos ronda untuk ambil senter dan peralatan, ucap Arya pelan. Ia melangkah mendekati Mbak Sari, menepuk bahunya pelan. Kita cari sampai dapat, tapi malam ini, kita tidak akan berjalan sendirian. Malam turun dengan brutal, bukan perlahan, melainkan serangan. Kegelapan menyergap desa secara instan, mengubah pepohonan menjadi siluet monster yang sedang menunggu mangsa. Arya, Bara, dan Rizky berdiri di gerbang hutan. Cahaya senter di tangan mereka tampak seperti korek api di tengah lautan minyak, kecil, rawan, tapi satu-satunya harapan. Mereka melangkah masuk ke rimba. Jalan menuju rumah kosong itu bukanlah jalan, melainkan jejak perjuangan melawan akar-akar tanah yang membangkang. Tanahnya licin oleh lumut yang seolah berlendir. Semakin mereka naik, udara menjadi semakin dingin, menusuk tulang hingga ke sumsum. Aroma hutan di sini berbeda dengan hutan biasa. Bau tanah basah berlapis dengan bau anyir yang tak bisa dijelaskan, bau keringat nenek moyang yang sudah membusuk. Setengah jam berjalan, mereka sampai di pelataran rumah kosong. Pemandangan itu menyentak hati siapapun yang melihatnya. Bangunan itu sekarang tak lebih dari kerangka raksasa yang diserang penyakit. Dinding betonnya retak-retak seperti wajah peta yang hancur. Atapnya telah ambruk bertahun-tahun lalu, menyisakan balok-balok kayu gelondongan yang melintang kikis seperti tulang belulang bangkai gajah. Rumput ilalau tumbuh liar, menyembunyikan bekas-bekas pondasi. Namun, yang paling membuat ngeri adalah pohon-pohon di sekitarnya. Akar-akar beringin merayap dari segala arah, menembus dinding rumah dari luar dan dalam, melilit tiang-tiangnya dengan erat, seolah hutan itu sedang memakan bangunan tersebut perlahan demi perlahan. Menyatu, mengabadi, ini rumahnya, bisik Bara, suaranya tercekat oleh ketakutan yang berlebihan. Aku bisa melihat leher Bara berdiri merinding, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Arya tidak menjawab, ia menyalakan senter dengan mode sorot terkuat. Cahaya itu menyapu ruang tamu yang kosong melompong. Debu beterbangan di jalur cahaya, menari-nari seperti arwah yang terganggu istirahatnya. Dindingnya penuh coretan goresan aneh, bukan tulisan manusia, tapi goresan cakar yang dalam. Di sudut ruangan, tumpukan bata berserakan, seolah pernah ada ledakan atau perlawanan hebat di sini. Mereka mencari di sekitar halaman. Arya menghampiri pohon-pohon yang menjulang. Ia menatap tanah di dekat semak-semak. Di situ, jejak kaki kecil, ukuran sandal jepit Dimas. Jejak itu terlihat jelas di tanah lembab. Namun, ada yang janggal. Jejak itu tidak berjalan lurus menuju rumah kosong, melainkan berputar-putar. Seperti Dimas sedang bermain, tapi kemudian berhenti di satu titik. Titik di mana jejaknya lenyap. Tidak ada jejak keluar, gumam Arya, berjongkok untuk memeriksa lebih dekat. Jari-jarinya menyentuh tanah itu, dingin, seperti dia tersedot ke dalam tanah. Rizky menyalakan senter ke arah semak-semak di belakang halaman. Cahayanya menyorot sebuah lorong kecil yang tertutup semak, menanjak menuju lereng bukit yang lebih gelap. Lereng yang dipenuhi pepohonan jati dan beringin tua yang rapat. Ke arah sana, kata Rizky, suaranya gemetar. Mereka memutuskan untuk meneruskan pencarian ke arah lereng. Hutan di sini jauh lebih tua. Pepohonan menjulang tinggi hingga menutupi langit, membuat malam terasa lebih pekat, seperti berada di dalam perut monster yang sedang tertidur.
Akar-akar pohon menjalar di tanah seperti ular-ular raksasa yang sedang melilit mangsanya. Angin tidak berhembus di sini, udara diam, membeku, seolah menahan napas. Sekitar 2 jam mereka berkeliling, memanggil nama Dimas di antara gema hutan yang bungkam. Arya berteriak, namun suaranya terasa seperti ditelan oleh pepohonan yang menjulang itu. Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan kering yang terinjak, dan sekali-sekali, suara ranting patah di tempat yang jauh dari posisi mereka. Suara yang tidak sesuai dengan langkah mereka. Kok rasanya kita muter terus ya? Tanya Bara pelan. Aku bisa melihat wajahnya yang pucat di bawah cahaya senter. Pohon-pohon ini kayak sama semua. Arya berhenti. Ia merasa kebenaran dalam kata-kata Bara. Hutan ini sedang menipu mereka. Mengubah arah. Menjebak. Dan tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam itu, Arya melihatnya. Di kejauhan, di ujung lereng yang gelap, berdiri sebuah sosok. Sebuah pohon, bukan pohon biasa. Pohon beringin raksasa dengan 1 batang utama yang bercabang menjadi 4 batang besar yang menjulang ke arah 4 penjuru langit. Di bawahnya, akar-akarnya membentuk sebuah gua kecil, sebuah rongga yang gelap dan lembab. Terlihat mulut gua yang siap menelan apa saja. Pohon itu tampak seperti raja di tengah hutan yang hina. Dan di bawahnya, bayangan hitam pekat berdiri, menatap mereka. Mereka mendekati pohon bercabang 4 itu dengan langkah yang sangat hati-hati. Arya memerintahkan Bara dan Rizky untuk tetap berjalan berdempetan, jangan sampai ada yang tertinggal. Jarak antara mereka dan pohon itu hanya sekitar 30 meter, namun rasanya seperti 1 mil. Udara di sekitar pohon itu sangat berat, seperti mereka sedang berjalan di dalam air yang sangat pekat. Arya menyalakan senter ke arah akar-akar pohon yang menjulang itu. Cahayanya menyorot rongga di bawah akar. Kosong, tidak ada bayangan, hanyalah akar-akar tua yang saling melilit, membentuk gua kecil yang gelap gulita. Namun, saat Arya berdiri tepat di depan mulut gua itu, ia merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Bukan dinginnya angin malam, tapi dinginnya kaca es yang menyentuh kulit. Napasnya membunuhkan asap putih tipis, seolah suhu di sini turun drastis dibanding tempat lain. Dan ada bau busuk yang sangat kuat bercampur dengan bau bunga Kamboja yang menyengat. Aroma kematian yang tertutup wangi palsu. Dimas, panggil Arya sekali lagi. Namun suaranya terdengar mati. Tiba-tiba, dari dalam rongga akar itu, terdengar suara. Buk, hanya 1 suku kata. Pendek, lemah. Seperti suara pintu kayu tua yang digeser pelan. Bara dan Rizky menunduk ketakutan, saling berpegangan tangan erat. Arya menyalakan senter, menyorot tajam ke dalam rongga. Tidak ada apa-apa, hanya akar-akar hitam yang saling menjerat. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini, itu bukan suara pintu. Itu adalah suara tertawa. Hei, hei, hei. Tawa itu pelan, serak, seperti daun kering yang digosokkan. Tawa nenek-nenek, dan suara itu tidak datang dari depan, melainkan dari belakang mereka. Arya dan kedua temannya berbalik cepat. Di belakang mereka, sekitar 10 meter, berdiri sosok bayangan tipis. Tidak jelas bentuknya, hanya siluet rok panjang yang menyapu tanah, dan rambut putih yang terurai ke bawah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang bisa dirasakan menusuk tulang belakang. Siapa di sana? Teriak Arya sambil mengangkat senter. Sosok itu menghilang, melebur ke dalam kegelapan pepohonan secepat kilat. Hanya tertinggal rasa dingin yang menusuk tulang. Mereka memutuskan untuk mundur. Arya merasakan bahwa hutan ini sedang bermain. Malam sudah semakin larut, dan instingnya berkata bahwa jika mereka bertahan di sana, mereka tidak akan keluar sebagai manusia yang utuh. Mereka mundur pelan-pelan, mata tetap mengawasi keempat penjuru. Senter menyapu pepohonan yang tampaknya mulai bergerak-gerak sendiri seperti hidup. Perjalanan pulang ke rumah Mbak Sari terasa sangat lama dan melelahkan. Mereka sampai dengan pakaian basah oleh keringat dingin dan lumpur. Mbak Sari,
yang menunggu di teras dengan wajah hancur, menatap mereka dengan harapan yang seketika runtuh saat melihat ekspresi wajah Arya yang penuh kegagalan. "Belum ketemu, Bu," kata Arya pelan, ia menunduk tak berdaya. "Tapi kita tahu dia ada di sana. Di lereng itu, di dekat pohon bercabang 4. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumahnya, memandang ke arah bukit gelap yang membayangi desa. Ia merasakan sesuatu yang salah. Pohon itu bukan sekadar pohon. Pohon itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk melahap korban berikutnya. Dan waktu itu akan segera tiba saat malam kedua menjelang." Keesokan harinya, desa Cilangkap disinai matahari yang redup. Langit tetap mendung, seolah menyesali diri karena membiarkan malam tadi berlalu tanpa darah. Arya bangun dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang waspada. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Setelah ini, batas waktu antara kehidupan dan kematian bagi Dimas akan terlampaui. Di tengah hari, seseorang mendatangi rumah Mbak Sari. Ki Gatra, sesepuh desa yang jarang keluar rumah. Pak tua itu berjalan dengan tongkat kayu bertuah, memakai kain jarik coklat tua dan baju koko putih yang sudah lusuh. Wajahnya penuh kerutan namun matanya tajam seperti elang. "Pohon itu masih memaksa, ya?" tanya Ki Gatra begitu ia sampai di teras, tanpa basa-basi. Arya mengangguk. "Tadi malam, saya dan teman-teman merasakannya, Ki. Di sekitar pohon itu, udara berat sekali. Seperti berat sekali." Ki Gatra duduk di kursi panjang, menghela napas panjang. "Itu adalah akar mimang," ucapnya pelan, suaranya terdengar menggema di telinga. "Dulu, saat dukun itu masih hidup, ia menanamkan sesuatu di bawah pohon itu. Bukan benih, melainkan janji. Janji bahwa pohon itu akan terus hidup, memakan apapun yang diberikan kepadanya. Dan yang paling disukai pohon itu adalah nyawa murni anak-anak." Mbak Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata kembali mengalir. "Jadi, Dimas ditahan di sana," sambung Ki Gatra, menatap mata Mbak Sari dengan penuh belas kasih. "Dia tidak mati, namun jiwanya sedang dijerat, dipeluk oleh entitas yang menjaga pohon itu. Wewe Gombel, orang-orang menyebutnya. Tapi sebenarnya, itu adalah manifestasi dari dendam pohon dan kuburan tua di sekitarnya." Malam kedua tiba dengan keputusasaan yang merayap. Arya, Bara, dan Rizky mempersiapkan diri dengan senter cadangan, rotan sebagai pegangan, dan keberanian yang dipaksakan. Ki Gatra ikut serta, membawa kendi tanah liat berisi air yang telah dibacakan doa-doa khusus. Malam ini, hutan terasa berbeda. Angin tidak berhembus, hutan diam kaku, pepohonan tampak sedang menahan napas, seolah menunggu pertunjukan dimulai. Perjalanan menuju pohon akar mimang berjalan lancar. Mungkin terlalu lancar, tidak ada suara hewan, tidak ada suara ranting patah. Hanya suara langkah mereka yang terdengar jelas di atas tanah. Keanehan ini membuat bulu kuduk Arya merangkas naik. Saat mereka tiba di pelataran rumah kosong, hening itu pecah. Dari kejauhan, terdengar suara. Bukan suara binatang, melainkan suara nyanyian. Nyanyian tembang Jawa kuno yang dinyanyikan dengan suara berat dan serak. Suara itu datang dari arah pohon bercabang 4. "Dedede, nak derek, lerenono, lerenono. Anak, ikutlah, beristirahatlah, beristirahatlah." Nyanyian itu menyelinap masuk ke telinga, merayap ke dalam otak, membuat kepala Arya terasa berputar. Ia melihat ke arah Bara dan Rizky. Wajah mereka tampak kaku, mata sayu, seolah hampir saja terhipnotis oleh nyanyian itu. "Jangan dengar," teriak Ki Gatra tegas, suaranya memecahkan sihir nyanyian itu. "Tutup telinga, baca doa." Arya dan kedua temannya segera menutup telinga dan mulai melafalkan doa perlindungan. Nyanyian itu mulai memudar, digantikan oleh suara geraman marah dari arah pohon. Ki Gatra melangkah maju, membuka kendi air, dan memercikkan sedikit air ke arah jalan setapak.
Air itu berasap saat mengenai tanah. Sekarang kita masuk, perintah Ki Gatra. Jangan lihat ke samping, lurus ke depan. Tujuan kita adalah rongga akar itu. Mereka bergerak maju melintasi rumah kosong. Malam ini, rumah itu terasa lebih jahat. Dinding-dinding retaknya seolah memiliki mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Akar-akar pohon yang menjalar di dinding tampak berdenyut, seolah menghisap nutrisi dari tanah dan udara. Saat mereka sampai di depan pohon akar mimang, Arya bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Pohon itu menjulang di hadapan mereka seperti monumen setan. Akar-akarnya menjulang keluar dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencakar. Rongga di bawah akar itu tampak seperti lubang hitam yang tak berdasar. Tanpa banyak bicara, Ki Gatra memimpin mereka berdiri melingkar mengelilingi pohon itu. Ia mengambil bubuk dupa yang dibungkus daun pisang, menyalakannya, dan meletakkannya di tanah tepat di mulut rongga akar. Asap dupa itu berwarna kebiruan, membumbung ke atas namun tidak hilang, malah menyebar dan membentuk selimut tipis di sekitar area pohon. Mulailah, perintah Ki Gatra. Arya, Bara, dan Rizky mulai melafalkan azan dan doa. Suara mereka bergabung menjadi satu, keras dan lantang, menembus keheningan hutan. Arya bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Tanah bergetar, pohon itu bereaksi. Secara tiba-tiba, asap dupa yang tadi tenang berubah menjadi kacau. Berputar-putar dengan cepat, membentuk pusaran angin kecil. Suara angin berdesing kencang, menamparkan wajah mereka dengan udara dingin. Dan muncullah sosok itu. Dari dalam rongga akar, bayangan hitam mulai merembes keluar. Berdiri perlahan, sosok nenek-nenek dengan rambut putih terurai kusut menutupi seluruh wajahnya, memakai baju kumal compang camping warna coklat tua. Ia tidak berjalan, melainkan melayang sedikit di atas tanah. "Nak, jangan pulang," bisik sosok itu dengan suara yang bergema di kepala mereka semua. "Di sini enak, nenek sayang." Bara berteriak kaget dan hampir terjatuh, namun Rizky menahannya. Arya menyalakan senter tepat ke wajah sosok itu. Cahaya senter tembus ke rambut putihnya, dan seketika, Arya melihat wajah di balik rambut itu. Wajah yang busuk, tanpa mata, hanya lubang hitam yang mengeluarkan cairan hitam kental. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi yang hitam dan busuk. "Wewe Gombel," sosok itu menjerit, suara jeritan yang memekakkan telinga, seperti piring logam yang digoreskan kaca. Arya dan kedua temannya menutup telinga sakit, namun terus melafalkan doa. Ki Gatra berdiri tegak, memegang kendi air dengan tangan yang mantap. "Tahan," teriak Ki Gatra. "Paksa dia keluar." Ki Gatra menuangkan air dari kendi ke arah asap dupa yang sedang berputar itu. Air itu bersinar redup di tengah kegelapan, dan saat menyentuh asap, terdengar suara mendesis seperti air jatuh ke minyak panas. Sosok Wewe Gombel itu berteriak kesakitan, tubuhnya berkedip-kedip, seolah antara ada dan tiada. Ia mencoba membalas, mengulurkan tangan-tangan hitamnya yang panjang dan kurus untuk meraih Arya dan teman-temannya. Namun, cahaya senter dan suara doa mereka membuat tangan itu surut kembali. Dan pada saat itu, di dalam rongga akar yang gelap itu, muncul cahaya kecil. Api kecil berwarna biru pucat yang menyala di atas tanah tanpa membakar akar-akar di sekelilingnya. Api itu berkedip-kedip, seolah bernapas. "Dimas," teriak Arya. Arya nekat melangkah maju, mendekati mulut rongga akar. Sosok Wewe Gombel mencoba menghalangi, namun Ki Gatra melemparkan sesuatu ke arah sosok itu, sebuah daun sirih merah yang telah dibacakan mantra. Daun itu meledak menjadi asap putih yang mengepung sosok nenek itu. "Sekarang, ambil dia," perintah Ki Gatra. Arya melompat ke dalam rongga akar. Tanah di dalamnya terasa lembut dan hangat, namun bau busuknya sangat kuat membuat Arya hampir muntah. Ia melihat Dimas. Bocah itu tertelungkup di atas tanah, dikelilingi oleh akar-akar halus yang tampaknya sedang membelai tubuhnya. Arya meraih bahu Dimas dan membaliknya.
Wajah Dimas pucat pasi, matanya terbelalak, namun pandangannya kosong, menatap kekosongan. Napasnya sangat lemah. Arya menarik tubuh Dimas. Berat, sangat berat, seolah ada sesuatu yang sedang memegang Dimas dari belakang, tidak mau melepaskannya. "Bantu!" teriak Arya. Bara dan Rizky segera masuk, membantu Arya menarik tubuh Dimas. Pertarungan fisik dan gaib pecah di dalam rongga akar itu. Setiap kali mereka menarik, mereka merasakan tahanan yang kuat dari dalam tanah, seolah ada ratusan tangan kecil yang sedang memeluk Dimas agar tidak dilepaskan. Sementara di luar, Ki Gatra terus berdoa dengan suara yang meledak-ledak, menahan serangan sosok nenek itu yang kembali menyerbu. "Biar aku tanggung," tarik, teriak Bara dengan nyalinya yang memuncak. Arya menyalakan senter tepat ke mata sosok Wewe Gombel yang kembali muncul di bibir rongga. Cahaya senter itu menyilaukan, dan sosok itu menjerit tertahan, mundur selangkah. Celah itu cukup bagi Arya, Bara, dan Rizky untuk menarik tubuh Dimas lebih kuat lagi. Dengan satu tarikan keras bersamaan, tubuh Dimas terlepas dari cengkeraman tanah. Mereka semua terjatuh ke belakang, terguling di atas akar-akar keras dan daun-daun kering. Dimas tergeletak tak berdaya di atas kaki Arya. Seketika, suara angin berhenti. Kegelapan di sekitar pohon itu sedikit mereda. Api biru di dalam tanah padam seketika. Sosok Wewe Gombel yang tadi muncul, sekarang lenyap tanpa bekas. Hanya tertinggal bau anyir yang menempel di pakaian mereka. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," teriak Bara sambil menangis, menyalakan kembali senter yang terlepas dari tangannya. Mereka segera bangkit, Arya menggendong tubuh Dimas yang dingin. Bara dan Rizky membawa tangan Dimas, mencoba memanaskannya dengan gesekan. Ki Gatra berdiri di depan mereka, menghadap ke arah pohon bercabang 4 itu. "Kita harus pergi sekarang," perintah Ki Gatra tegas. Arya tidak berani menoleh ke belakang saat mereka berjalan turun lereng menuju rumah Mbak Sari. Tapi, dari sudut mata kirinya, ia melihatnya. Di balik cabang pohon yang menjulang, di tempat yang tadi tidak ada siapa-siapa, Arya melihat sosok bayangan tipis, nenek-nenek dengan rambut putih terurai kusut, berdiri memeluk batang pohon. Wajahnya tidak bisa dijelaskan, hanya sebuah lubang hitam tempat wajah seharusnya berada. Sosok itu tidak mengejar, ia hanya menatap mereka pergi dengan tatapan dengki yang membekas di ingatan. Perjalanan pulang terasa ringan seolah beban itu hilang. Mbak Sari yang menunggu di tepi hutan bersama warga desa berteriak histeris saat melihat sosok Arya yang menggendong tubuh tak berdaya Dimas keluar dari kegelapan. Evakuasi berlangsung caotik tapi penuh rasa syukur. Arya merasakan berat tubuh Dimas di pundaknya, namun ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia merasakan hawa dingin yang masih menempel di tubuh Dimas, bau kuburan yang tidak mau hilang meskipun kipas angin di klinik sudah berputar kencang. Subuh menjelang dengan awal yang tenang. Cahaya matahari pagi mulai menyinari desa Cilangkap, membersihkan sisa-sisa kegelapan malam. Di klinik desa, Dimas siuman setelah diberi minum air putih hangat yang telah diberi doa. Matanya kembali bercahaya, namun trauma itu masih tertanam. Cerita Dimas setelah sadar membuat semua orang di ruang itu merinding. "Nenek itu," kata Dimas dengan suara pelan, merapat ke pelukan ibunya. "Nenek itu kasih aku makan kelereng, tapi kelerengnya itu bola mata kucing." Ruang itu menjadi hening. Arya yang berdiri di sudut ruangan menggenggam tangannya, mencoba menenangkan getaran jari-jarinya. Ia tahu, malam ini mereka telah mengambil sesuatu yang ditawarkan pada Wewe Gombel. Dan bayangan nenek itu di bawah akar mimang, ia yakin tidak akan pernah lupa. Dimas pulang ke rumahnya siang itu. Namun, sejak kejadian itu, ia tidak pernah bermain lagi di belakang rumah. Ia tidak mau mendengar kata-kata rumah kosong, atau nenek. Bahkan kata-kata maghrib saja membuatnya menutup telinganya rapat-rapat. Mbak Sari selalu memastikan pintu dan jendela rumahnya terkunci rapat sebelum matahari terbenam. Dan di hutan belantara, di bawah pohon bercabang 4 yang rimbun,
bayangan itu masih ada. Menunggu senja berikutnya, menunggu langkah kaki kecil yang ceroboh, menunggu belayan sayang yang pahit. Terima kasih telah menyimak dengan setia. Jika kisah ini membuat Anda merinding, artinya rasa kemanusiaan Anda masih hidup. Tolong tekan tombol like untuk rasa terima kasih kami, tulis komentar pengalaman mistis Anda, dan share cerita ini agar lebih banyak orang waspada. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.